Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Wilda selaku dosen pengampu tugas perancangan proyek agroindustri. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 PPARA. Di sini kami akan mempresentasikan progres tugas kami yang berjudul Studi Kelayakan Pendirian Industri Biskuit Pisang PT Banana Food Industries di Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya, Lulu Evanda Fatma, sebagai moderator. Ada Muhammad Rizal, ada Muhammad Hilmi, ada Dede Agung Kurniawan, dan ada Monika. Pertama akan saya sampaikan yaitu terkait dengan aspek legal yuridis. Yang pertama itu ada badan usaha. Badan usaha merupakan entitas yang diakui secara hukum dengan tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi atau komersial. Badan usaha ini dapat berbentuk perusahaan, koperasi, perseroan terbatas, atau bentuk lainnya yang diatur oleh undang-undang. Berikut adalah alasan mengapa badan usaha yang dipilih adalah perseroan terbatas beserta keuntungannya. Yang pertama itu keterbatasan tanggung jawab pribadi, yaitu pemilik memiliki tanggung jawab terbatas terhadap utang atau kewajiban perusahaan. Yang kedua, mudah memperoleh modal. Yang ketiga, fleksibilitas dan dalam pembagian saham. Yang keempat, kepercayaan publik dan reputasi yang lebih baik. Dan yang kelima ini regulasi dan perlindungan hukum. Selanjutnya adalah perizinan perusahaan. Yang pertama adalah perizinan perusahaan merupakan proses pengajuan izin resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang kepada individu maupun perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnis tertentu. Nah, sebuah perseroan terbatas atau PT di Indonesia perlu memperoleh berbagai izin usaha untuk dapat menjalankan operasionalnya secara legal. Beberapa jenis perizinan yang umumnya diperlukan meliputi yang pertama adalah membuat nama logo, serta merek perusahaan. Yang kedua adalah membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Yang ketiga adalah membuat akte pendirian perusahaan. Kesepakatan dalam pembuatan akte pendirian perusahaan di hadapan notaris memiliki tujuan untuk menghindari adanya perselisihan, memberikan penjelasan pada status kepemilikan perusahaan, mengetahui besarnya modal yang akan digunakan, serta membuat surat izin usaha perdagangan SIUP, membuat tanda daftar perusahaan atau TDP, yang terakhir adalah membuat izin lokasi, izin gangguan atau HO, serta izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgetair yang berperan sebagai sumber pendanaan bagi negara dan fungsi reguler yang berfungsi untuk mengatur berbagai aspek ekonomi. Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizal. Kepada Muhammad Rizal, dipersilakan. Berikut adalah beberapa aspek perpajakan terkait PT Banana Food Industry. Yang pertama itu dividen atau laba yang diterima oleh PT Banana Food Industry dan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Kemudian ada dividen yang berasal dari cadangan laba. Kemudian bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal disetor.
Kemudian ada tarif PPh badan yang berlaku pada PT adalah sebagai berikut. Kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu aspek lingkungan dan sosial budaya. Yang pertama itu adalah tentang penanganan limbah. Penanganan limbah merujuk pada serangkaian proses yang dilakukan untuk mengelola, mengolah, atau membuang limbah agar tidak mencemari lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Penanganan limbah melibatkan berbagai langkah, mulai dari pengumpulan, pemisahan, pengolahan, hingga pembuangan atau pemanfaatan kembali limbah tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dalam penanganan limbah, yaitu yang pertama pengumpulan limbah, yang kedua itu pemilihan dan pengelompokan limbah, yang ketiga pengolahan limbah, yang keempat penyimpanan dan pembuangan limbah, yang terakhir itu pemanfaatan kembali limbah yang masih bisa digunakan. Selanjutnya yaitu konsep perencanaan pengelolaan limbah. Keberlanjutan sumber daya yang pertama, di mana pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan dengan salah satu penanganan limbah yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun instalasi pengolahan air limbah untuk limbah cair yang dihasilkan. IPAL dirancang untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari berbagai proses produksi, termasuk pencucian pisang. Setelah air diolah dalam sistem IPAL, air dapat digunakan kembali. Yang kedua yaitu inovasi berkelanjutan, di mana pengemasan dengan bahan yang ramah lingkungan seperti plastik, PET, dan HDPE ini digunakan, di mana langkah ini mendukung upaya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan juga berkontribusi terhadap pengurangan timbunan sampah plastik yang terurai. Yang terakhir yaitu keamanan pangan, di mana penggunaan teknologi sanitasi modern seperti pembersihan dengan uap panas atau disinfektan food grade diterapkan untuk memastikan tingkat kebersihan yang optimal. PT Banana Food Industries tidak hanya berkomitmen menjaga kepercayaan konsumen terhadap produksi biskuit pisang, tetapi juga berkontribusi pada penyediaan pangan yang aman dan berkualitas tinggi di pasar. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.